Yang mencengangkan adalah Presiden Prabowo, entah itu disengaja atau itu memang kebijakan dari Sekretariat Negara, menempatkan posisi Wakil Presiden duduk satu baris dengan para menteri koordinator. Walaupun ada tulisannya Wakil Presiden. Nah, ini kan cara-cara Presiden Prabowo semakin menurunkan tingkat kepercayaan publiknya dari setidaknya dari basis pendukung Pak Jokowi. Apakah ini tidak berbahaya bagi tingkat kepercayaan publik kepada presiden atau kepada pemerintah nantinya? Ketika melihat peristiwa kemarin dan melihatkan posisi ketika mendengarkan presiden itu berpidato, ya kan, terlihat Mas Wapres lebih banyak diam, ya, mendengarkan, tetapi ada rasa, ya, ada bahasa tubuh yang rasanya Mas Gibran itu nggak nyaman dengan penempatan seperti itu, ya kan? Bahkan ada yang mengatakan ini Prabowo sudah habis manis sepah dibuang. Ini nggak menjadi bejana berhubungan karena Jokowi efeknya Prabowo itu historical. Kalau Anda lihat di tahun 2025 masih di awal-awal di bulan Januari sampai Maret, itu kan pemerintahan baru berjalan kira-kira 3 bulan. Sebelumnya kalau mau dilihat approval rating itu milik siapa kan nggak bisa diklaim itu milik Pak Prabowo karena pemerintah baru jalan 3 bulan. Jadi secara ilmiah para ahli ini menyimpulkan bahwa itu masih limpahan dari approval ratingnya Jokowi. Nah, pertanyaannya seberapa jauh modal ini masih bisa di-carry over oleh Pak Prabowo jika kemudian para pendukung fanatiknya melihat hal-hal ini sekarang masih berjalan nih, termasuk sebutlah penyingkiran Gibran dari spotlight gitu ya di rapat kabinet. Ini kan bahasa-bahasa simbolik yang bisa produktif, bisa nggak produktif ya. Hai penonton Ruang Konsensus Antek Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Filiang. Masih anak Sulu Mulyono nggak? Merdeka! Ya, saya kan nggak perlu harus menyampaikan bahwa setiap hari saya anak Sulu Mulyono. Ya, orang akun TikTok aja saya menggunakan anak Sulu Mulyono, jadi nggak perlu dipertanyakan bahwa saya sekali-sekali mengkritisi Pak Jokowi, ya itu kan bagian dari fungsi saya sebagai seorang jurnalis, ya. Teman-teman penonton nggak boleh lupa tentang itu, oke? Nah, hari ini saya sudah bersama dengan tamu tetap atau narsum tetap Ruang Konsensus yang selalu stay di Yogyakarta, tetapi perkembangannya sekarang sahabat saya ini sudah menjadi pensiunan bintang 4. Dengan Mas Joseph Hawenas di Yogyakarta. Merdeka, halo Mas Jo. Merdeka, apa kabar? Mas, tadi udah dengar belum? Aku udah assalamualaikum belum sih? Belum ya? Kayaknya udah ya. Hah? Ya waalaikumsalam lah, aku belum jawab kayaknya. Maaf, salam sejahtera buat waalaikumsalam. para penonton Ruang Konsensus dimanapun Anda berada. Aduh, saya kalau berhadapan dengan Mas Jo dengan topi petnya ada bintang 4 dan ada pisau komando tuh agak-agak ngeri sekarang ini. Kayaknya Mas Jo menyesuaikan dengan presidennya bintang 4 ya kan. Jadi harus bintang 4 juga sebagai pengamat intelijen. Enggak, ini kan sekarang banyak yang palsu-palsu. Nah, saya ini jenderal palsu gitu loh. Kan ada intel palsu, ada banyak yang palsu-palsu lah. Aduh, nah, aku jenderal palsu nih, Mas. Aduh, ngeri nih. Mas Jo udah buka dengan yang palsu-palsu nih, saya jadi ngeri nih. Belum ada ya Mas Jo yang mempertanyakan si Anu itu jenderalnya palsu loh, nggak ada sertifikatnya, nggak ada ijazahnya, belum ada ya. Mungkin suatu waktu kalau Roy Suryo bisa bebas dari kasus pencemaran nama baik oleh Pak Jokowi, dia akan naik level untuk memperkarakan jenderal bintang 4 palsu. Wah, itu baru seru tuh, Mas Jo. Rame itu. Mas Jo, saya ingin mendapatkan perspektif yang lebih makro ya dari Mas Joseph tentang situasi makro politik kita menjelang
sekitar 2 atau 3 bulan lagi kan pemerintah kita ini bekerja 2 tahun ya Mas ya. Nah antara judgement pemerintah tentang kinerjanya dengan penilaian dari masyarakat itu rasanya nggak nyambung Mas. Pemerintah kalau kita lihat taklimat presiden kemarin di sidang paripurna kabinet ya, itu sangat optimis bahwa pemerintah sudah mencapai prestasi-prestasi yang sudah diprogramkan sebelumnya ya. Misalnya dari pencapaian swasembada pangan, dari meningkatnya nilai tukar petani, dari dipujinya pemerintah dengan dibentuknya perusahaan DSI oleh Standard & Poor ya kan. Kemudian kita berhasil menjalankan program makan bergizi gratis ya dalam waktu yang relatif sangat cepat ya untuk mencapai 80 juta penerima manfaat. Nah, menurut Pak Presiden ya itu adalah capaian yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi kalau kita lihat percakapan publik di platform sosial media ya itu justru sebaliknya Mas Jo. Ya kan, dimana kita melihat yang konkret-konkret yang real, misalnya harga sembako yang naik ya kan, khususnya di kalangan emak-emak ya kan. Nah kemudian juga misalnya komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi ya yang pasang surut, terkadang luar biasa prestasinya sampai pernah kita melihat beberapa kali diperagakan penyitaan alat bukti uang triliunan yang orang nggak pernah melihat 1 miliar tuh seperti apa uang rupiah. Ini triliunan gitu loh Mas Jo. Nah itu kan pencapaian. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat dari kasus yang menimpa mantan Jampitsus Febri Ardiansah itu justru agak terjadi sesuatu yang menurut banyak orang ini sebenarnya ada yang ditutupi ya, ada yang tidak transparan di sini ya kan. Nah bagaimana Mas Jo melihat bagaimana kita sebagai rakyat ya untuk menerima pernyataan dari Pak Presiden bahwa kami sudah berhasil bekerja untuk rakyat. Menurut Mas Jo, posisi Presiden dan kabinetnya apakah memang harus diapresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Presiden seperti itu? Iya, jadi saya selalu bersandar pada hal yang objektif, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya. Kalau kita bicara tentang berhasil atau tidak, itu sangat terkait dengan approval rating, Mas, suka atau tidak gitu. Nah, dari survei-survei terakhir itu, dalam catatan saya, Januari itu ada indikator politik melakukan survei kan, tingkat approval rating atau kepuasan itu 79,9. Lalu di Maret poltreking itu 75,1%. Ada penurunan sedikit ya? Penurunan sedikit, tapi masih jauh di atas 50%. Betul. Ini faktanya. Nah kita tahu kalau kita bandingkan dengan misalnya Amerika gitu ya, kita ambil contoh aja, Obama itu di akhir jabatannya range-nya itu 40-45% approval ratingnya. Trump periode 1 itu sekitar 35%. Nah jadi kalau kita mengacu di situ, capaian ini tinggi sekali. Nah kemudian lanjut dulu ya, April indeks politika itu 70%. Lalu Mei, nah ini udah lebih dekat ke sini. Mei itu ada 2 yang saya lihat ya, poltreking sama puspol ya. Ya. Ini selisihnya agak jauh nih. Kalau di Mei-nya poltreking itu 72,2%, puspol 64,8%. Nah ini ada sedikit anomali ya. Tapi ya oke lah, kita tetap masukkan dalam catatan aja. Lalu Mei Juni lembaga survei Indopol itu lebih turun lagi, 59,75%. Overall kalau kita lihat trennya ada penurunan memang Mas. Betul. Dari 79 ke 79 sampai ke Trennya justru menurun. Trennya menurun. Dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang
satu catatan lah untuk pemerintah, saya kira, saya yakin itu. Nah, tapi memang bisa dijelaskan kenapa begitu, karena kan kita tahu di Mei itu, sekitar April Mei itu kan gonjang-ganjing harga gas itu dilepas kan, Ya. yang tadinya diprotek, kemudian lepas semua itu kan, Pertamax apa segala. Jadi saya kira ada gejolak. Walaupun dari sisi inflasinya belum sampai masuk ke catatan statistik, jadi masih terkendali sebetulnya. Cuma ada kepanikan gitu ya. Dalam kepanikan itu ada kemarahan, dan ruang-ruang publik itu terutama di medsos memang kan dikuasai oleh orang yang nggak puas kebanyakan kan. Kalau orang yang nggak puas kan nggak main di komentar kebanyakan ya. Iya, iya. Ya mereka hanya membaca saja, itu suka atau tidak itu fakta gitu. Sehingga menjadi bubble, seolah-olah semua komentar di itu yang negatif itu merepresentasikan publik pada umumnya. Faktanya sekalipun tren turun itu kan masih jauh di atas 50% gitu ya. Nah, kita masih harus lihat nanti nih Juli, Agustus gitu, kalau masih ada berbagai surveyor ini melakukan pekerjaan mereka, ya kita lihat, dan kita berharap memang seharusnya sih membalik. Sehingga dikaitkan dengan tadi kan jenengan sampaikan apa yang dipresentasikan Presiden kemarin dalam rapat kabinet tentang beberapa capaian gitu ya. Ya. Menurut saya ada hal yang konsisten, antara lain misalnya skandal di BGN itu kan juga menjadi pukulan ya sebetulnya ya. Sangat. Sangat sesuatu yang sangat diandalkan Presiden, orang yang selama ini terkesan sangat dipercaya Presiden, ternyata biang keroknya gitu kan, Ya. pimpinannya. Jadi itu saya kira ikut memberikan coreng terhadap kinerja pemerintahan gitu. Tapi nggak bisa diabaikan apa yang disampaikan Presiden kemarin dalam beberapa kotak itu kan, antara lain yang sudah tadi jenengan sebutkan, termasuk restrukturisasi 250 BUMN, penghematan 50 triliun, 1.000 plus koperasi desa merah putih sudah operasional. Dari total target kalau desa kita kan berapa, 85.000 ya. Tapi BGN pun sekalipun ada hal yang nggak enak, tapi akhirnya sebetulnya sisi positifnya kita kan menjadi lebih realistis sekarang kan. Budgetnya kemudian kan di-cut, dihemat gitu ya. Itu karena terjadi hal yang seperti kita ketahui bersama terkait Dadan ini. Jadi ada lesson learned lah ya di situ saya kira. Tapi overall saya kira Presiden masih di atas angin ya kinerjanya ya. Dan mayoritas publik yang silent itu masih berada di belakang Presiden Prabowo ini. Hanya saja mereka silent. Ruang publik itu sekali lagi diisi oleh orang-orang yang tidak puas. Jadi sebenarnya bubble-bubble kita sendiri gitu ya. Nah, berarti memang publik di sosial media itu tidak bisa kita baca secara letterlock begitu ya Mas Jo ya. Karena ternyata yang harus tetap kita hitung adalah yang namanya silent reader ya, pembaca yang diam kan gitu. Dan mereka sebenarnya juga menurut Mas Jo masih mendukung ya, dan sepakat dengan capaian-capaian pemerintah. Nah, dan itu terkonfirmasi Mas, kan sempat kampus-kampus bergolak, antara lain salah satu letupannya waktu 2 menteri diundang lalu dihajar habis di UGM kan. Iya. Itu kan sebenarnya rangkaian-rangkaian yang dirancang oleh pihak, kita sebut saja oposisi, jaringan oposisi ini untuk memancing atau untuk mengkondisikan kampus-kampus. Habis itu kan mereka rencana di Bandung juga kan. Jadi itu rangkaian. Tapi nggak berhasil menggerakkan massa, not even seperti kerusuhan di Agustus tahun lalu ya. ya. Skalanya nggak nyampe situ. Artinya percikan ini nggak menimbulkan api yang besar gitu loh. Jadi artinya di publik itu nggak ada sebetulnya. Dan ini mengkonfirmasi silent majority yang nggak ada masalah sama sekali. Yang masalah justru ya mereka-mereka lagi gitu ya. Artinya minoritas yang ya tidak puas lah gitu ya. Menurut Mas Jo, apakah terjadinya semacam
perbedaan sudut pandang antara yang sudah dilakukan pemerintah dengan yang dinilai oleh masyarakat itu karena persepsi atau informasi yang disampaikan pemerintah tentang capaian-capaian itu memang tidak tersampaikan secara clear dan jernih kepada publik. Apa menurut Mas Jo ini hanya persoalan komunikasi atau memang masih terkait dengan orang yang tidak bisa move on ya sebagai residu dari Pilpres? Ya gabungan dari itu ya Mas, itu nggak bisa kita pungkiri gitu ya. Bahwa belakangan kan sebenarnya kalau kita cermati dari sisi pemerintah pun mulai mengambil gaya komunikasi yang seharusnya dilakukan sama seperti kaum oposisi itu sendiri, sehingga ruang-ruang kosong di media sosial, di kolom-kolom gitu ya, di podcast-podcast, narasumber-narasumber itu diimbangi gitu. Karena memang nggak bisa kalau ruang-ruang ini dibiarkan diisi oleh satu versi saja dan repetisi begitu terus, maka versi inilah yang akan menang di publik. Nah, pemerintah sekarang kan mengcounter ini ya, kalau kita perhatikan ya. Dengan munculnya endorsers baru, anak-anak muda, Gen Z yang pinter-pinter gitu ya, yang saya lihat mulai menjadi viral gitu ya. Beberapa nama antara lain yang sekarang menjadi staf di Bakom seperti Ulta, lalu ada Silvi. Nah, beberapa lagi yang kemudian saya lihat menjadi kayak semacam ketuk tular, menjadi movement gitu ya, gerakan untuk mengcounter hal-hal yang negatif terhadap pemerintah. Nah, dan tapi tetap harus saya akui bahwa memang hal-hal negatif itu jauh lebih cepat berkembang gitu ya dan bertahan daripada hal-hal yang positif. Ini fakta yang nggak enak tapi harus diterima gitu. ya kalau bulan Juli dan Juni kemarin itu kan pemicu dari sempat negatifnya image pemerintah ini kan kasus BGN itu Mas Jo, sampai kemudian demo di sejumlah kota dan demonya itu cukup masif dan lama ya untuk meminta pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis ya kan begitu. Nah, kalau acuannya menurut Mas Jo, bagaimana kita menyamakan indikator yang bisa secara objektif menilai pemerintah? Berarti yang menjadi batu ujinya adalah indikator hasil survei, ya kan? Kalau dari awal tahun terjadi penurunan, ya, memasuki 2 tahun pemerintah Prabowo Gibran ini bekerja. Kalau kita lihat trennya menurun, Mas Jo, dilihat dari perkembangan terkini, apakah sampai akhir tahun trennya akan terus menurun ini? Kalau kita lihat tadi dari 79% turun kemudian ke 75, ke 72, bahkan sudah menembus di bawah 70%. Nah, kalau kemudian tidak ada hal-hal yang memang memberikan kesan yang memuaskan masyarakat, saya perkirakan mungkin bisa tembus ke angka 50% di akhir tahun 2026 ini kalau ya soliditas dan keberpihakan presiden atau pemerintah kepada masyarakat khususnya dalam hal daya beli, keadilan, kepastian hukum, transparansi dalam penegakan orang-orang yang dianggap koruptor ini. Nah, menurut Mas Jo, apakah angka survei itu bisa semakin menurun atau ada celah bagi presiden untuk kembali menaikkan electoral vote-nya? Iya dan tidak. Memang ini kita masih harus melihat realisasi berbagai program yang sedang berjalan, termasuk koreksi-koreksi yang dilakukan. Ini kan ada hal-hal yang salah yang sekarang sedang dikoreksi. Nah, ini juga lagi ditunggu. Jadi saya kira BGN itu antara lain soal kasus Dadan itu bagaimana. Sekarang kan moratorium dulu kan. Moratorium artinya kan bahasa bayinya injek rem dulu kan. Ya. Tapi kan nggak berhenti di situ, ada target kan dari sekarang berapa 43 juta siswa ya kira-kira dari target 53 jadi 53 juta kan. Nah ini kan masih harus terus berjalan karena di beberapa daerah 3T itu kan belum ada yang belum terima juga. Jadi
Jadi saya kira ini semua tergantung bagaimana koreksi-koreksi yang dilakukan pemerintah dilakukan terhadap apa namanya blunder-blunder yang sudah terjadi, termasuk kasus-kasus korupsi besar ini kemarin sudah cukup bagus sebetulnya dengan paparan-paparan uang, tumpukan uang yang begitu banyak, tapi kan kemudian terjadi apa namanya kasus Febri ini ya akibat apa sebutlah manuver tipit Polri itu ya, yang kemudian sampai hari ini ya statusnya menjadi apa gantung ya di mata publik kan nggak jelas sekarang nih apa. Nggak jelas. Jadi ada dua hal kasus korupsi yang terkait dengan istana ya. Misalnya ada 47 nama yang konon katanya Sony Wijaya ini akan membeberkan kalau dia diterima sebagai justice kolaborator. Ternyata kan kejaksaan tidak menerima. Sehingga 47 nama yang orang-orang besar kan gitu, tokoh-tokoh lah ya kan, yang kalau disebutin bikin geger, itu kan ternyata tidak ada transparansi di situ. Itu satu. Yang kedua adalah yang terakhir nih Mas, yang terbaru, yang kasusnya Febri, ya kan? Nah, yang menarik di sini adalah ketika informasi-informasi yang disampaikan oleh semacam media spin doctor seperti bocor alus kan gitu ya, Mas Jo, yang mengatakan ada pembicaraan-pembicaraan, ada rapat-rapat ya antara presiden dengan para ring satunya itu yang mengindikasikan ya, menurut percakapan di podcast bocor alus itu Febri ini seolah-olah sedang dilindungi gitu loh Mas Jo. Bahkan sampai sedang dicarikan siapa yang mau mengaku bahwa itu barang miliknya kan begitu. Nah, jadi kalau dalam hal pemberantasan korupsi seperti itu, saya menduga jangan-jangan tingkat kepercayaan publik kepada presiden ya dengan sikap yang tidak terus terang apa yang terjadi dengan Febri, kemudian kenapa 47 nama itu tidak disebutkan saja ya kan. Bahkan konon katanya di antara 47 nama yang terlibat di dalam anggaplah penyelewengan di BGN, termasuk juga mungkin ketua BGN yang baru ini juga katanya namanya ada gitu loh Mas Jo. Nah, apakah ini memberikan kesan kepada publik pemerintah kalau terkait dengan orang-orangnya nggak terbuka, tapi kalau terkait dengan lawan politik langsung digeber gitu loh Mas Jo? Ya, itu kan jadinya persepsi publik seperti itu, persepsi ya. Ya. Dan itu oleh karena itu, seperti yang tadi saya katakan, koreksi-koreksi yang harus dilakukan. Ini kan sekarang terlihat, kalau kita lihat kasus Febri ex Jampitsus ini, kan terkesan sedang ada koreksi dari tadinya versinya Korps Tipit Korps Polri, yang ini juga sebetulnya menimbulkan pertanyaan dengan status tersangkanya karena belum ada pemeriksaan kan. Tapi buru-buru ketika itu dilimpahkan kan jadi terkesan seperti itu seolah ditersangkakan dulu. Nah, tapi sekarang kan jadi ini kan cuma pindah penyidikan kan. Betul. Ya kan, ini kan bukan pelimpahan seperti jadi P19 dikembalikan atau P21 kalau udah lengkap, nggak begitu. Nggak ini begitu. kan Buru-buru ngulang penyidikan, buru-buru digeser ke kejaksaan, ya kan? Kejaksaan. Nah, ini saja pindahnya penyidikan saja belum pernah ada presidennya, itu satu. Itu mesti ada penjelasan. Iya kan? Di publik akhirnya semua bertanya, even profesor-profesor hukum aja bertanya ini apa gitu kan. Jadi ini blunder kalau menurut saya dalam konteks narasi besarnya kan pemberantasan korupsi ya. Nah, sementara orang ini kontradiktif jadinya sekarang. Di satu sisi sangat berjasa dengan begitu banyak pengungkapan kasus, tapi di sisi lain dengan adanya kasus ini ternyata terbongkar ada dugaan kuat dia sendiri bermain gitu bukan? Iya. Nah, apalagi kemudian narasi yang dibangun belakangan kan temuan di rumahnya yang disentul itu dia tidak tahu menahu. Ini kan menjadi semacam di mata publik narasi yang dibangun untuk membentengi Febri ini nggak terlibat dengan alat-alat temuan-temuan alat bukti ini.
Itu kesan kuatnya. Nah, sementara Korps Tipikor kan cara kerjanya ya seperti halnya detektif dimanapun gitu kan, dia dari pinggir kan, dia kumpulin dulu baru masuk ke tengah. Jadi sebetulnya solid itu kan metode yang nggak bisa tidak solid. Jadi mau mengatakan bahwa itu dilepaskan dari si pemilik rumah itu nggak masuk akal jadinya. Nah, kalau Nah ini semua indikator-indikator situasi-situasi ini tidak diberikan semacam transparansi kepada publik terkait dengan indikator tadi, Mas, data-data survei tadi. Menurut Mas Jo, apakah Oktober nanti manakala ada survei lagi, ya, tingkat kepercayaan publik ya kepada presiden akan kembali merosot? Karena tren dari awal tahunnya ini sampai sekarang ya menuju 2 tahun pemerintahan ini bekerja kan trennya tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah kan atau kepada presiden khususnya kan trennya turun loh, Mas. ya. Walaupun Saya kita kira masih ini bisa sekarang membuat semacam jadi apologi, perhatian lah, serius. tingkatnya kan masih tinggi, masih di atas 50%, tapi kan trennya turun gitu loh, Mas Jo. Ya itu justru kan membaca tren yang penting ya. Mm-mm. Yang penting itu membaca tren, bukan membaca secara absolut satu persatu. Tren ini yang sebetulnya menentukan dan mengkhawatirkan kalau dalam konteks pemerintah. Kalau saya melihat angkanya seperti ini alert sudah sebetulnya. Sudah alert ya mestinya ya. Alert karena dari kisaran 79%-an ke 59-an loh, Mas. Ini kan dikikis pelan-pelan gitu dengan berbagai macam termasuk masalah-masalah kepercayaan asing dan sebagainya yang kemudian berdampak pada nilai tukar dan sebagainya gitu ya. BBM, geopolitik BBM dan seterusnya. Tapi menurut saya ini jelas harus diantisipasi dan saya yakin somebody like Hasan Nasbi sekarang he's working on this. Karena ini kan data yang valid gitu ya. Ini kan angka survei yang ilmiah. Nah, ada situasi pasangan Prabowo Gibran ini memenangkan kontestasi Pilpres kan lewat sebuah perjuangan banyak partai, ya kan, dan endorsement dari incumbent pada saat itu Pak Jokowi, yang mana ada putra beliau ya Mas Gibran sebagai satu paket di dalam kontestasi. Nah, kita tahu Mas Jo, hingga hari ini ya popular vote dari Pak Jokowi itu bahkan masih di atas Pak Prabowo. Dan itu kan adalah sebuah fakta statistik yang gak bisa kita pungkiri ya kan. Nah, kalau kita lihat bahasa simbolik yang nampak di publik setidaknya pada saat rapat kemarin Mas Jo, ya, di mana kita melihat ada sebuah formasi yang berbeda dari cara duduk ya presiden dengan para anggota kabinetnya. Di rapat paripurna bulan sebelumnya, kalau nggak salah bulan Maret, ya, itu disandingkan dengan formasi yang terjadi kemarin, ya, tanggal 20 Juli kemarin, itu ada sebuah perbedaan yang mencolok, di mana biasanya presiden dan wakil presiden kan duduk berdampingan baru berhadapan dengan para anggota kabinet, para menteri dan kepala badan. Ya kan? Nah sekarang nggak begitu, Mas Jo. Itu kan adalah sebuah perubahan yang tidak bisa dinilai secara nggak ada makna. Itu sangat penuh makna. Karena dari kemarin saya coba perhatikan di sosial media, para Jokowi lovers ini tanda kutip ya marah lah ya kan, seolah-olah apa haknya presiden ya mengenyampingkan dan menempatkan posisi wakil presiden tuh tidak lagi duduk bersebelahan dengan presiden. Ini kan sebuah ketidaklaziman. Walaupun tidak ada undang-undang yang dilanggar, tapi kan ini kan adalah sebuah ketidaklaziman, sebuah bisa dibaca sikap presiden seolah mendegradasi ya kewibawaan dan fungsi dari wakil presiden yang selalu satu paket.
Sampai dibilang begini, emang Pak Prabowo waktu Pilpres kemarin fotonya sendiri, kan fotonya bersama Gibran. Kalau nggak ada foto Gibran belum tentu Prabowo menang dengan angka 58%. Tiba-tiba karena ingin dianggap satu-satunya penguasa eksekutif ya di kabinet, sampai-sampai untuk meyakinkan publik bahwa saya presiden loh, nggak ada lagi. Nah, sampai-sampai posisi Mas Wapres yang biasanya ya ada di sebelah presiden, sebagaimana yang pernah terjadi juga di era-era pemerintahan sebelumnya, ya kan? Kecuali misalnya Wapresnya lagi di luar kota, itu kan lain urusan. Tetapi manakala di dalam satu rapat itu ada wakil presidennya, pasti duduk bersebelahan. Kita bisa melihat bagaimana dulu Pak Jokowi ketika ada wakil presidennya Ma'ruf Amin atau misalnya Pak JK itu pasti bersebelahan. Begitu juga di era Pak SBY, ya kan? Kalau ada wakil presidennya, pasti di sebelahnya ada wakil presidennya. Nah, kali ini ya kan yang mencengangkan adalah Presiden Prabowo, entah itu disengaja atau itu memang kebijakan dari Sekretariat Negara, menempatkan posisi wakil presiden duduk satu baris dengan para menteri koordinator, walaupun ada tulisannya wakil presiden. Nah, ini kan cara-cara Presiden Prabowo semakin menurunkan tingkat kepercayaan publiknya dari setidaknya dari basis pendukung Pak Jokowi. Apakah ini tidak berbahaya bagi tingkat kepercayaan publik kepada presiden atau kepada pemerintah nantinya, Mas Jo? Ya, tentu saja itu kan baru terjadi kemarin dan semua kaget. Mereka yang observant gitu ya, termasuk saya dan Anda gitu kan kaget gitu ya. Kok ada arrangement single chair arrangement gitu yang dari biasanya kan co-presiding gitu kan. Co-presiding itu artinya memimpin bersama gitu kan. Betul. Dan co-presiding ini diturunkan dari biasanya disebut Dwi Tunggal gitu kan, karena memang dipilih paket. Nah, sekarang dengan single chair arrangement ini kan menjadi single chair, formasi pimpinan tunggal, bukan Dwi Tunggal. Nah, ini sesuatu yang nggak biasa, memang nggak lazim, karena tadi Anda sudah sebutkan Pak Jokowi JK nggak begitu, dengan Pak Ma'ruf Amin nggak begitu, SBY juga nggak begitu. Jadi ini memang sangat wajar kalau publik menjadi bertanya ada apa ini gitu ya. Dan belum ada apa ya keterangan resmi maupun belum ada kejaran wartawan kelihatannya terhadap arrangement duduk yang seperti ini ya. Jadi kita memang sama-sama masih penuh spekulasi ini ada apa. Tapi nggak bisa disalahkan kalau persepsi dari para pendukung Jokowi kemudian mengalami mispersepsi ya, cenderung negatif melihat hal ini. Saya bisa pahami hal itu. Karena kan basis pendukung ini kan bukan rasional, Mas, lebih kepada emosional kan, para pendukung Pak Jokowi ini, ya kan, yang ada di setiap pelosok Indonesia dan bahkan para TKI yang ada di luar negeri. Mereka kan nggak mengenal juga Mas Gibran, nggak mengenal juga Pak Jokowi, tapi kan kecintaan itu kan datang sendirinya ke dalam pikiran dan kepada kolbu masing-masing, kan begitu. Nah, tetapi ketika melihat peristiwa kemarin dan melihatkan posisi ketika mendengarkan presiden itu berpidato, ya kan, terlihat Mas Wapres lebih banyak diam, ya, mendengarkan, tetapi ada rasa, ya, ada bahasa tubuh yang rasanya Mas Gibran itu nggak nyaman dengan penempatan seperti itu, ya kan? Bahkan ada yang mengatakan ini Prabowo sudah habis manis sepah dibuang, gitu loh, Mas Jo. Seolah-olah kan gue udah presiden, udah menang. Jadi ya udah, sekarang eksekutif kan tetap presiden. Jadi Mas Gibran ada di jajaran menteri aja, kan pembantu presiden. Seolah-olah Pak Prabowo sedang menempatkan posisi Wapres itu sama dengan menteri. Kalau memang alasannya seperti itu, saya pikir Pak Prabowo salah. Ya, kalau ada persepsi itu yang dibenarkan oleh presiden berdasarkan masukan dari Sekretariat Negara, berarti ini sudah kekeliruan. Dan bisa jadi ini adalah
menjadi bom waktu juga di kemudian hari kalau tidak ada penjelasan atau tidak ada kembali ke formasi yang normal gitu loh Mas Jo. Iya. Ya, artinya ini kalau dari sisi sebaliknya, dari sisi Pak Prabowo ini bisa dipersepsikan menjadi bahasa simboliknya Prabowo terhadap Wapres. Apapun interpretasinya gitu, karena kenapa baru sekarang? Kenapa baru Sebelumnya sekarang? kan nggak single chair arrangement seperti ini kan baru pertama kali. Sebelumnya kan selalu co-presiding kan. Tapi Menurut baru Mas hari Jo, ini, baru apa sekarang yang mengganggu Pak setelah Prabowo kalau Mas Gibran itu tetap ada di samping presiden pada saat rapat kabinet seperti itu? Ada yang terganggu nggak sih presiden ketika dalam formasi posisi duduk yang sebelum-sebelumnya selama beberapa periode pemerintahan sebelumnya yang kan gak ada masalah. Nah, tetapi kali ini seolah-olah presiden merasa terganggu kalau di sebelahnya ada Mas Wapres duduk. Tidak lagi menjadi pusat perhatian seolah-olah begitu. Apakah Mas Jo melihat ada hal yang bisa diterima oleh akal sehat kita nggak? Penempatan posisi wakil presiden dalam rapat kabinet itu sama levelnya dengan para menteri. Kalau begitu, ya akhirnya narasi pun bisa dibangun kemana-mana kan, ini iya, konsekuensinya karena bisa lihat kemana-mana, betul. Hal yang nggak lazim ini dilakukan baru sekarang, Betul. ya kan? Kita hanya bisa berspekulasi gitu, karena keputusan ini pasti harus approval presiden, nggak bisa enggak. Betul. Ini kan rapat paripurna kabinet. Dan terbuka untuk publik lagi, ya kan? Iya. Kalau Mas Jo melihat sebagai analis intelijen, apa argumen atau alasan yang bisa diterima oleh publik sikap atau perubahan formasi duduk ini? Sebetulnya kan saya nggak melihat kalau dari sisi hal objektif, misalnya ini soal politik gitu ya, kan tidak ada persaingan politik antara presiden dan wapresnya, itu kan fakta. Gibran selama ini juga selalu melakukan tugas-tugasnya sesuai dengan sejalan dengan koridornya sebagai pembantu presiden. Kan fungsi wapres itu kan baru unik, baru menjadi khusus atau spesial ketika presiden berhalangan. Baik sementara apalagi tetap gitu loh. Kalau sementara artinya lagi keluar negeri lalu di pass on dulu kekuasaan sementara ke wapres gitu kan. Di luar itu kan nggak ada hal-hal yang unik lainnya. Bahkan sebetulnya wapres ini tidak punya kewenangan kebijakan. Artinya kita nggak akan pernah secara ketatanegaraan kan kita tahu nggak ada namanya SK Wapres dalam konteks developmentalisme, dalam konteks kabinet yang bekerja untuk menjalankan pembangunan, nggak ada SK Wapres. SK Wapres itu hanya ada dalam konteks kantor Wapres saja, pegawai atau staf Wapres. Jadi limited urusan administrasi kantor Wapres. Tapi menteri bahkan lebih berkuasa karena ada SK Menteri kan untuk suatu kebijakan gitu. Tapi Wapres kan nggak punya. Dia memang menempel ke presiden, betul. Dia hanya, ya istilah Bang Serap itu betul. Dan Gibran kan nggak pernah di luar koridor itu. Dia selalu menjalankan fungsi kewapresnya sesuai dengan amanat yang seharusnya dan selalu menjaga marwah presiden. Ya berkali-kali kita dengar ya, salam dari presiden, ini adalah program presiden, ini adalah perintah presiden, apa-apa selalu merefer kembali ke presiden. Nggak pernah saya lihat Gibran menonjolkan dirinya. Jadi saya nggak melihat alasan dari situ. Memang ada satu data yang saya lihat, nah ini tergantung membacanya, jadi saya baru ketemu satu data. Data ini disusun oleh kata data ya. Jadi judulnya ini perbandingan jumlah kunjungan daerah antara Gibran, Jokowi dan Prabowo dalam 21 bulan kepemimpinan awal mereka. Karena ini kan pemerintahannya kan baru kira-kira 21 bulan ya, mau 2 tahun ya. Jadi sama-sama dihitung 21 bulan sejak dilantik 20 Oktober. Oke. Prabowo dan Gibran kan sama-sama startnya. Prabowo itu kunjungan daerahnya 157 kali. Gibran 321. Joko Widodo selama 21 bulan pertama 275. Jadi Gibran ini jauh di atas bapaknya, jauh di atas Presiden Prabowo.
kunjungan daerah ya. Iya, iya. Nah, saya nggak tahu apakah data ini kemudian dibaca oleh lingkungan tertentu sebagai sesuatu yang lain. Saya nggak bisa, belum bisa berkomentar. Tapi ini fakta. Dan Gibran memang rajin kemana-mana kan. Gibran 321 kali dalam 21 bulan. Pak Prabowo cuma 157 kali. Kalau begitu, dengan informasi data-data yang Mas Jo sampaikan, apakah kemudian ada penilaian entah dari pembisik Pak Prabowo atau dari Pak Prabowo sendiri, Gibran diam-diam ya banyak mengambil pengaruh yang mungkin lebih disukai oleh publik sehingga harus dibikin formasi duduk seperti itu karena kunjungan-kunjungan yang dilakukan Gibran lebih banyak dari presiden. Padahal setahu saya begini, Mas Jo, tentang kunjungan-kunjungan Gibran kemanapun. Saya kebetulan tahun kemarin itu pernah dipanggil untuk berdiskusi berdua dengan Mas Wapres. Salah satunya yang dijelaskan oleh Mas Wapres adalah setiap kunjungan saya, Pak Budi, kata Mas Wapres, itu adalah berdasarkan disposisi presiden dan itu tertulis. Betul. Artinya apa? Kalau tadi Mas Jo mengatakan 320 berbanding 157 dibanding presiden, ya harusnya nggak ada alasan untuk menjadikan kunjungan Gibran ke 320 daerah itu sebagai alasan untuk Mas Gibran dijauhkan dari pusat gravitasi dalam rapat kabinet gitu loh. Karena semuanya kan nggak ada inisiatif Mas Gibran. Saya nggak bisa jalan kalau nggak ada surat disposisi dari presiden dan protokoler melihat itu, Pak Budi katanya. Jadi misalnya ada mau ke sana itu protokoler melihat dulu disposisi dari presiden. Oh ya ada, baru kono mereka menyiapkan segala sesuatunya. Jadi ini kan sampai sekarang, bahkan sebelum kita taping podcast ini sendiri, Mas Jo, saya juga mencari alasan. Apa ya alasan dari pihak Sekretariat Negara untuk membuat formasi duduk seperti itu? Sampai hari ini, sampai jam ini itu masih menjadi perdebatan dan menjadi semacam bulian ya kepada Pak Prabowo oleh para pendukung Pak Jokowi. Karena ini seolah-olah menunjukkan memang relasi kuasa antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini tanda kutip memang sedang nggak baik-baik saja, dan itu tidak terbantahkan dengan cara seperti ini. Mas Jo, bagaimana melihat penilaian publik seperti ini, khususnya penilaian pendukungnya Pak Jokowi atau Jokowi lovers? Penilaian seperti itu nggak bisa disalahkan menurut saya, apalagi bila dihubungkan dengan fakta. Dalam saya nggak barangkali terakhir Pak Jokowi ke Jakarta, terakhir kan memang ada 3 kali undangan itu, tapi kan belakangan agak cukup intens sebetulnya gitu ya. Lalu hari Bayangkara kan, terus sebelumnya kan hari Pancasila gitu ya. In between, I think masih ada Pak Jokowi ke Jakarta. Memang di hari Pancasila itu kan nggak ada undangannya, nggak nyampe gitu kan. Ya kita udah tahu lah ini kan permainan dari BPIP. Tapi kemudian di hari Bayangkara itu kan salaman dan sebagainya itu. Tapi itu kan dalam situasi yang sangat formal, undangan formal. Yeah. Poin saya adalah beberapa kali Pak Jokowi ke Jakarta itu, tapi nggak ada satupun momen di mana seperti waktu Pak Prabowo mengundang Pak Jokowi makan gitu di Kartanegara gitu kan, atau waktu Pak Prabowo ke Solo lalu berdua makan di satu restoran gitu ya. Jadi momentum intim antara dua sahabat, dua teman gitu itu nggak kelihatan. Yang di hari Bayangkara itu kan karena acara formal, ketemu salaman hormat itu, tapi kan formal gitu loh, bukan itu. Itu yang kita nggak lihat, itu saya kira mengkonfirmasi juga bahwa memang kelihatannya mesti dicari jawabannya kenapa nggak ada waktu lagi untuk saling apa namanya ya bersilaturahmi di luar hal-hal yang atau acara-acara yang formal kenegaraan. Nah, di luar ada masalah formasi duduk yang berbeda yang membuat para Jokowi lover ini langsung wah kalimat-kalimatnya sih
sudah serem-serem, Mas Jo. Marah-marah ya. Kita sekarang tidak akan pernah lagi memilih dan mendukung Prabowo, katanya begitu ya kan. Ini jelas-jelas pelecehan dan segala macam. Waduh. Dan kita nggak bisa menghalangi dan membatasi atau bahkan menasihati pun nggak bisa kalau sudah seperti ini, karena memang semuanya bahkan mayoritas itu datanya sifatnya memang emosional ya kan, tidak Iya, iya. berdasarkan pikiran-pikiran yang rasional. Kalau kita kan masih bisa dicerna lah ya kan. Nah, dan saya sendiri juga merasa ini keanehan. Saya pribadi sendiri juga belum ada informasi yang bisa kita cerna bahwa penempatan posisi wapres dalam rapat kabinet paripurna kemarin itu setara dengan menteri, itu belum ada yang masuk akal saya. Dan kalau dianggap ini mendegradasi wibawa lembaga wakil presiden, ya bisa juga masuk barang itu. Nah, Iya. kembali kita melihat kepada masalah approval rating, Mas Jo. Tadi Mas Jo mengatakan apapun statement dari presiden bahwa kami berhasil A, B, C, D, kami sudah melakukan A, B, C, D, E. Tapi kalau penilaian dari publik yang tidak rasional seperti ini karena faktor kecintaan, faktor dukungan, faktor tanda kutip Pak Jokowi orang yang sedang terzolimi padahal sudah bekerja maksimal untuk Republik 10 tahun. Ini kan sentimentalnya kuat sekali, Mas Jo. Nah, kalau perasaan ini kemudian dipupuk dan terus berkembang sampai akhir tahun, mudah-mudahan dugaan saya keliru, Mas Jo. Atau setidaknya ada perbaikan atas kejadian masalah tempat duduk ini. Bisa jadi approval ratingnya Pak Prabowo di bawah 50%. Dan itulah penilaian yang paling menentukan apakah keterpilihan untuk periode kedua ya menjadi signifikan atau tidak. Bagaimana menurut pendapat Mas Joseph? Ya, ini jangan lupa ini juga sejalan dengan karena hal-hal seperti ini kan dinamis dan paralel ya. Jadi artinya di satu sisi ada tren yang menurun, tapi di sisi lain ada manuver dari Pak Jokowi masuk ke elektoral kan. Ya. Kemarin di Lampung, nanti mau ke Nusa Tenggara, ya ke NTT ya kan. Jadi moga-moga nggak jadi bencana berhubungan gitu ya. Kalau ada yang turun maka ada yang naik gitu. Iya benar. Moga-moga. Nah, tapi kalau toh iya, saya kira nanti yang harus menjawab pertanyaan ini biar para ahli inilah surveyors lah ya. Saya bukan tidak memiliki kompetensi dalam hal ini. Tapi saya hanya berharap ini nggak menjadi bencana berhubungan karena Jokowi efeknya Prabowo itu historical. Kalau Anda lihat di tahun 2025 masih di awal-awal di bulan Januari sampai Maret, itu kan pemerintahan baru berjalan kira-kira 3 bulan. Sebetulnya kalau mau dilihat approval rating itu milik siapa kan nggak bisa diklaim itu milik Pak Prabowo karena pemerintah baru jalan 3 bulan. Jadi secara ilmiah para ahli ini menyimpulkan bahwa itu masih limpahan dari approval ratingnya Jokowi. Nah pertanyaannya seberapa jauh modal ini masih bisa di-carry over oleh Pak Prabowo jika kemudian para pendukung fanatiknya melihat hal-hal ini sekarang masih berjalan nih, termasuk sebutlah penyingkiran Gibran dari spotlight gitu ya di rapat kabinet. Ini kan bahasa-bahasa simbolik yang bisa produktif bisa nggak produktif ya. Atau dari sudut pendukung Jokowi yang moga-moga nggak berjada berhubungan tadi saya bilang ya. Jadi kalau satu ada yang turun, satu jadi naik. ya kalau berdasarkan data surveyor juga approval rating Mas Gibran trennya malah naik loh, Mas Jo. Apa karena itu juga? Itu mana ngukur tuh? Saya belum punya data. Nah itu yang saya mau khawatirkan berjada berhubungannya ke sana. Kan jadi persaingan di dalam namanya. Iya. Tapi belum ada risetnya, jadi ini masih spekulatif ya. Biar publik juga kita nggak boleh ngomong asal-asal tangkap dari langit aja. Belum ada risetnya. Iya. Ini sesuatu yang menurut saya hal yang sederhana, hal yang mudah, kok terkesan sekarang menjadi kompleks dan
menjadi sesuatu yang sifatnya antara orang pacaran tiba-tiba ngambekan terus putus gitu loh. Nah, kenapa Ya, saya bilang ini sederhana? Kalau misalnya Pak Prabowo tidak punya rencana untuk tidak lagi bersama Mas Gibran, ya kan? Harusnya tidak ada masalah Mas Gibran naik sekalipun approval ratingnya kan nggak ada masalah. Toh dia akan menjadi pasangan saya juga nantinya, ya kan? Jadi nggak ada perlu dengan gaya-gaya bagaimana menyingkirkan Mas Gibran sehingga ruang spotlight yang selama ini diberikan oleh presiden itu membuat Mas Gibran ini menjadi bintang baru memang dalam politik nasional kita. Nah, kalau situasi ini terjadi akhirnya bacaannya begini Mas Jo. Oh, ternyata kalau bacanya seperti ini Pak Prabowo memang dari bahasa simbol yang ditunjukkan tidak akan lagi bersama Mas Gibran. Bisa dibaca seperti itu nggak Mas Jo? bisa saja, bisa juga tidak. Kita kan menjadi spekulatif juga ya. Mengingat soal ini sih memang terlalu dini kalau kita bicara soal Pak Prabowo akan sama siapa di 2029. Menurut saya lepas dari soal-soal Gibran itu masih merupakan satu hal yang terlalu dini bila kita ingin menganalisis dan memastikannya hari-hari ini. Jangan lupa karena memang persoalannya di 2029 itu kan bukan melulu persoalan elektoral memenangkan pemilu itu sendiri, tapi paralel dengan itu adalah juga bagaimana merawat koalisi. Ini sama pentingnya. Nggak ada gunanya menang, tapi kita nggak punya koalisi yang mumpuni, yang cukup untuk mengawal pembangunan. Jadi saya kira eh, baik Pak Prabowo maupun Gibran, apalagi Pak Jokowi sudah penuh asam garam soal ini. Beliau yang membangun koalisi yang sekarang mayoritas menjadi pendukung Pak Prabowo itu kan dibangun koalisinya oleh Pak Jokowi juga tidak dalam semalam kan. Kalau kita lihat sejarahnya, koalisi 82% di akhir 2024 itu dibangun dari sejak awal loh. Di 2014 itu kan cuma berapa Pak Jokowi punya kan sekitar hitungannya 60%-an. Baru kemudian satu persatu loncat kan Golkar, P3 di 2016, kemudian PAN sempat keluar di 2018, kemudian berusaha masuk lagi di 2021 dan seterusnya. Tapi pada dasarnya membangun koalisi, poinnya adalah itu bukan hal yang mudah. Nah, tanpa koalisi, untuk orang-orang developmentalis sejati seperti Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu sulit, nggak bisa pembangunan jalan, kecuali ya sekedar apa adanya dan visinya nggak beyond maksimal 10 tahun, barangkali cuma 5 tahunan, habis itu nanti pikir 5 tahun berikutnya. Mereka berdua kan punya visi yang panjang sekali, ini kan keberlanjutan. Pak Jokowi itu visinya sampai 2045, Pak Prabowo juga sama melanjutkan sampai 2045. Ini kan statesmanship-nya yang harus dilihat juga. Nah, saya kira hitungan ini yang banyak para pengamat nggak terlalu percaya bahwa yang namanya negarawan ini ada. Kebanyakan pengamat lebih percaya bahwa ini melulu soal politicking, soal jegal-menjegal, siapa menang, siapa menipu siapa. Yang penting dalam jangka dekat menang. Jadi nggak ketemu cara pandangnya. Jadi saya kira memang nggak bisa lepas. Ini soal statesmanship juga, soal membangun negara dalam jangka yang panjang sampai 2045. Ini tanggung jawab bersama dan mereka berdua ada dalam satu perahu. Iya. Ya memang Pak Prabowo ini kan mewarisi koalisi yang kuat sekali ya ketika ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Jadi memang ada semacam diantarkan dengan sebuah kemewahan politik kan begitu. Pak Prabowo Gibran ini kan Ya. diwarisi oleh Pak Jokowi itu nilai koalisinya 82-83% loh, Ya. Mas Jo. Nah, Iya, memang. apakah Makanya mirip kan, sekarang Pak Prabowo 82%, Pak Jokowi juga 82%. Nah. Walaupun minus PDIP beda, tapi kan kemudian yang lain masuk gitu loh. Iya, PDIP-nya yang sekarang di luar betul. gitu. Nah,
menurut Mas Jo, eh, lebih yang berpengaruh mana nanti, approval rating atau koalisi yang terbangun di kabinet? Karena begini, Mas Jo, pilpres itu adalah bukan seperti kita dulu memilih presiden oleh MPR, partai-partai yang memilih, kan begitu. Pilpres adalah one man one vote, ya kan? Bagaimana pasangan Prabowo Gibran nanti misalnya tetap berpasangan atau terpisah ketika koalisi tetap nih koalisi yang ada di pemerintahan kabinet merah putih ini tetap, tetapi ternyata pada saat pilpres Gibran sendiri nih, anggaplah bercandanya nih karena bersama PSI maju. Nah, faktor incumbent ini ya kan seberapa kuat ya menghadapi pasangan yang memang tingkat approval ratingnya dari masyarakat, dari basis pendukung Pak Jokowi melebihi dari yang diperkirakan oleh Pak Prabowo. Nah, situasi ini memang masih jauh Mas Jo, tetapi yang namanya proses politik menuju 2029 itu nggak mungkin terjadi hanya setahun sebelum pemilu. Sekarang semuanya sudah bergerak, conditioning, cipta kondisi dan seterusnya itu udah gila-gilaan. Yang saya ketahui itu sudah gila-gilaan terjadi. Masing-masing orang sekarang sudah masang jaringan ke setiap daerah dengan link-linknya masing-masing, dan saya tahu persis itu, Mas Yosep. Ya, jadi koalisi dan electability dalam konteks pemilu nanti itu koeksistensial, nggak bisa dilepaskan satu sama lain. Jadi koalisi kita akan ngumpul kalau ada calon yang pasti menang atau punya potensi menang besar. Nah, jadi kita bicara electability kan. Ya kalau kita ambil 2024 kemarin, kenapa akhirnya lebih mayoritas kumpul di kubunya Pak Prabowo? Karena mereka lihat bahwa dengan dukungan Pak Jokowi dan kemudian mulai crossing gitu kan, Ganjarnya mulai trennya turun, Pak Prabowo kan naik, kan crossing gitu loh, sepanjang 2003 sampai kemudian pendaftaran Gibran gitu kan. Jadi itu electability dan koalisi akan ngumpul gitu loh, jump into the bandwagon lah, loncat ke mobil yang udah pasti menang, rombongan pemenang. Dalam politik umumnya kan begitu, politik elektoral ya. Jadi itu dua hal yang satu tarikan nafas menurut saya. Ya, saya juga sepakat dengan pandangan Mas Jo seperti itu. Artinya antara koalisi dan elektabilitas itu kan memang satu paket ya. Tetapi seolah-olah sekarang ada jalan yang mudah, kenapa ngambil jalan yang sulit kan begitu ya kan? Jalan yang mudahnya kan sudah enak nih. Kalau misalnya tidak ada diganggu oleh akan masing-masing kah atau tetap berpasangan kan? Kalau misalnya berpasangan kan itu jalan yang mudah. Kenapa sih ngambil jalan yang sulit dan bahkan bakal menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang justru mengganggu kerja-kerja pemerintah? Itu sih saya sesali sih sebenarnya. Harusnya kan nggak ada lah cara-cara seperti ini ya kan, tetap membangun komunikasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu tetap relasi kuasanya tetap bagus ya kan, saling berkunjungnya tetap jalan. Bahkan saya sampai sekarang pun masih konsisten tuh dengan usulan saya, sebaiknya Pak Jokowi segera diangkat sebagai ketua tim pres. Itu kan lebih membuat solid sebenarnya pemerintah, koalisi juga makin solid sehingga mempermudah kerja-kerja pemerintah ya dalam menyelesaikan tugas-tugasnya ya kan, daripada seperti ini ya kan, kegaduhan setiap hari ya akan menjadi teman kerja kabinet ini. Nah, kalau kegaduhannya itu kemudian sudah menjadi perang narasi yang seolah-olah hari ini kita pemilu, ini kan sangat tidak sehat, Mas Joseph. Dan itu sudah nampak loh, Mas Joseph, hari-hari ini ya, hampir sebulan terakhir ini ya, ketika hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini sudah terkesan nggak guyup lagi, itu sudah mulai kerasa, ditambah dengan
sajian tontonan Mas Wapres duduknya sudah digeser oleh Pak Presiden ini. Oh, makin kencang. Sebagai closing statement, Mas Jo, apa kira-kira yang sebaiknya dilakukan Presiden? Karena kita tentu ya, kita sebagai bagian dari civil society, kita selalu berharap agar pemerintah ini mencapai target-targetnya untuk semakin mensejahterakan rakyat, kan begitu. Ya, kita juga nggak ingin ada gangguan-gangguan seperti ini. Tetapi diskusi-diskusi kita di ruang publik seperti ini sayangnya ya tidak menjadi semacam masukan-masukan bagi pemerintah dalam memperbaiki kinerja pemerintah. Kalau semuanya yang penting gue sekarang presiden, nah itu kan repot Mas Jo. Gue yang berkuasa, gue yang atur, nah itu kan repot Mas Jo. Bagaimana ke depannya sebaiknya Mas Yosef? Iya, jadi nothing is written in stone ya in politics ya. Jadi nggak ada yang kayak dipahat seperti arca gitu ya, di batu gitu ya. Seolah-olah segala sesuatu bisa dipastikan. Kita nggak pernah tahu ya. Bahkan tadi gagasan Pak Jokowi menjadi Watimpres pun menurut saya nggak ada yang tahu. Kalau pada saat waktunya memang diperlukan ya why not gitu ya. Dan itu baru bisa tahu karena politik itu kan cair ya, dinamis. Baru nanti sesuai dengan perkembangan zamannya. Itu satu. Tapi juga saya kira Pak Prabowo juga bukan anak kemarin sore ya. Saya kira saya juga tidak ingin berpretensi untuk ngajari presiden seolah-olah kita lebih tahu situasi sebenarnya di balik pintu-pintu istana itu seperti apa. Banyak hal yang saya yakin there is a lot more than meets the eye gitu. Dari apa yang terlihat tuh sebetulnya ada hal yang jauh lebih kompleks, lebih tidak sederhana dari yang kita duga melalui penglihatan kita. Jadi memang perlu hati-hati dan bijaksana untuk tidak menjadi pengamat yang abal-abal lah, yang main dengan mudah menyimpulkan A, B, C secara ya mohon maaf serampangan gitu ya. Baik Mas Jo, saya setuju sekali tuh sebenarnya cara publik yang rileks ya dalam membaca situasi politik. Kenapa saya mengistilahkan membaca situasi politik? Karena kan memang zamannya kan sudah berubah. Kalau 10 tahun yang lalu nggak semua orang melek politik karena harus baca koran kan begitu. Kalau sekarang setiap pegang HP ada berita politik kan begitu, ya kan? Yeah. Nah, jadi maksud saya pelajarannya adalah apa yang Mas Jo sampaikan terakhir. Semoga dalam membaca politik itu yang perlu dihayati oleh seluruh orang, apakah itu dia Prabowo lover, apakah itu Jokowi lover, politik itu cair. Tidak bisa didefinisikan apa yang kita lihat hari ini akan seperti itu seterusnya. Nah, mungkin orang kayak saya, Mas Jo ya, mungkin bisa menerima itu dengan mudah. Oh ya, politik itu cair memang. Ya kan, nggak ada teman abadi, yang abadi hanya kepentingan. Nah, masalahnya seperti yang saya bilang tadi, masyarakat mayoritas yang menggebu-gebu hasrat politiknya atau dukungan politiknya kan sekarang ini melihat video-video pendek tentang Pak Jokowi, tentang Mas Gibran, tentang kelucuan Pak Prabowo dan seterusnya, sehingga menimbulkan semacam penilaian-penilaian. Nah, kalau misalnya setiap masyarakat membaca politik itu cair, rasanya kita nggak perlu capek-capek berdiskusi seperti ini ya Mas Jo. Karena nggak usah terlalu nggak usah kita perlu ulas karena politik itu cair. Besok berubah lagi, besok mereka yang punggung-punggungan, besok rangkul-rangkulan. Hari ini rangkul-rangkulan, besok punggung-punggungan. Itulah politik. Saya berharap sekali Mas Jo ya, dari diskusi kita ini teman-teman seluruh Indonesia yang ingin terus menyimak perkembangan politik, harusnya dalam kepalanya juga tersimpan semangat itu. Politik itu cair. Kita nggak boleh baper-baperan, nggak boleh juga terlalu fanatik atas penilaian pribadi kita terhadap sesuatu hal,
dan juga nggak boleh juga terlalu skeptis, kan begitu. Kira-kira Iya. begitu ya Mas Jo, sebagai penutup dari diskusi kita ini. Politik itu cair, Ya. Dinamis. dinamis. Oke. Dan tentu kita berharap sedinamis-dinamisnya tentu Presiden Prabowo harus menangkap aspirasi yang muncul di sosial media, karena itulah hati dari masyarakat. Terima kasih Mas Joseph Wenas, seorang Sama-sama, analis Mas Budius. dari Yogyakarta. Penonton Ruang Konsensus, demikian diskusi saya dengan Mas Joseph. Yang menarik di sini adalah pelajarannya, kita masing-masing punya penilaian, kita punya rasa, ada rasa cinta, ada rasa benci kepada tokoh-tokoh politik kita, tetapi pelajaran yang diajarkan oleh Mas Joseph Wenas, politik itu cair, jangan gampang marah, dan juga jangan gampang terpesona. Jadi biasa-biasa saja, gitulah. Semoga ini menjadi hikmah bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.